Hai guys, sekarang kita lagi berada di Secret Garden nih. Sebuah tempat edu rekreasi dengan suasana alam yang tenang dan hijau, yang tentu saja asik banget. Selain disuguhkan dengan pemandangan dan edukasi yang menarik, di sini juga terdapat resto yang menyediakan kuliner yang enak loh. Lihat saja teman kita, Padi dan Ramana sampai kalap memesan makanan tuh. Kita samperin aja yuk. Kamu nggak mau order kopi aja? Bang, aku nggak bisa minum kopi. Lah kenapa emang? Jujur nih ya, setiap aku minum kopi, tuh pasti kayak perut tuh kayak ngerodok gitu, kayak sakit. Gak tau kenapa. Kayak sebelumnya, aku kayak minum atau makan makanan lain tuh aku nggak pernah kayak aku minum kopi gitu kayak sampai perut sakit, sampai ngerodok gitu. Itu kenapa ya? Pasti kamu tuh memiliki kebiasaan. Kamu tuh biasanya pada saat kamu minum kopi itu tuh pasti perut kamu tuh dalam keadaan kosong ya? Kadang-kadang sih aku kayak yang biasanya kayak menetralisir dahaga aku pakai kopi gitu, padahal perutku masih kosong. Nah, biasanya kebiasaan itu tuh yang salah itu. Nah, karena kopi itu kan secara keseluruhan itu kan bersifat asam. Nah, saat kamu tuh minum kopi itu tuh dalam keadaan perut kosong, maka dia itu tuh langsung menyesuaikan asam dalam lambungmu itu dengan pH kopinya itu. Jadi asamnya tuh malah meningkat. Nah, jadi biasanya orang minum kopi itu tuh biasanya ditemenin oleh cemilan, atau biasanya mereka itu makan dulu sebelum minum kopi. Nah, itu tuh tujuannya tuh agar pH dari kopi itu tuh tidak memengaruhi pH di dalam lambung tersebut. Oh, berarti kopi itu asam ya? Bukannya kafein tuh basa ya? Kok bisa jadinya kopi itu asam? Nah, kan kopi itu tuh bukan hanya terbentuk dari kafein. Memang sih kafein itu basa, tapi kan secara keseluruhan kopi itu terbentuk dari air, dari gula, dari kafein, dan juga asam lainnya. Nah, asam yang berperan sangat banyak dalam kopi itu tuh yang membuat kopi itu tuh asam itu adalah asam quinine. Nah, jadi asam quinine ini berperan sangat penting dalam membuat kopi itu tuh terasa asam. Nah, jadinya kopi itu tuh miliki asam quinine itu tuh karena melalui proses yang namanya roasting. Nah, makanya kopi itu ada yang roasted gitu. Nah, jadi asam quinine itu tuh berasal dari sana yang membuat kopi itu terasa asam. Emangnya asam apa sih kopi itu? Apakah dia kayak asam lemah, asam kuat, atau asam dahsyat? Nah, jadi di sini itu tuh dalam kimia itu tuh dibagi menjadi 4, basa kuat, basa lemah, asam kuat, dan asam lemah. Nah, biasanya asam yang dapat kita konsumsi di sini itu adalah asam lemah, bukan asam kuat. Nah, biasanya kalau sudah termasuk asam kuat itu biasanya kita itu udah nggak bisa konsumsi lagi, karena itu udah pasti berbahaya buat lambung. Bayangin kalau misalnya kopi aja yang asam lemah bisa membuat kita asam lambung, apalagi asam yang kuat. Nah, jadi kopi itu tuh secara kesimpulannya kopi itu termasuk asam lemah karena bisa dapat kita konsumsi. Kira-kira ada nggak kayak minuman lain yang kayak asam tapi masih bisa dinikmati gitu? Soalnya aku kebetulan kayak suka asam gitu, tapi aku nggak bisa kayak asam banget kayak kopi. Nah, di sini ini kan ada banyak jenis minuman. Nah, ciri-ciri minuman yang memiliki sifat asam itu ya rasanya asam. Nah, jadi banyak minuman lain seperti yang aku punya sekarang nih. Ini es jeruk. Jadi ini es jeruk ini juga bersifat asam, mirip dengan kopi, namun memiliki pH yang berbeda. Nah, jadi di sini ini banyak minuman yang memiliki pH berbeda-beda. Jadi kopi itu mungkin pH-nya lebih asam daripada es jeruk. Jadi mungkin kamu bisa aja minum es jeruk. Ide bagus, sumpah. Bagus banget idemu. Nah, sebelum kamu mau nyoba, gimana kalau kita tes aja pH-nya? Bisa ya pakai kertas universal? Bisa dong. Nah, sekarang kan zamannya sudah mulai canggih. Nah, jadi sini nih kita tinggal celupin aja selama beberapa detik, lalu kita sudah langsung mendapatkan hasilnya. Nah, jadi saya akan mempraktekkan cara bagaimana lakmus universal ini bekerja. Sini, pinjam dulu jeruknya. Coba.
Nah, jadi cara yang pertama ini kita keluarkan satu tes ini. Lalu, nah di sini kita hanya perlu mencelupkan agar keempat indikator ini sepenuhnya tercelup. Nah, kita setelah diamkan beberapa detik, kita angkat lagi. Nah, kan warnanya berubah tuh. Nah, sekarang kita tinggal samain aja sama warna yang ada di lakmus universal ini. Nah, jadi tadi kan asam itu tuh pH-nya itu sekitar 1 sampai 7. Nah, kalau misalnya basa itu 7 sampai 14. Nah, jadi di sini nih kita bisa lihat, kita cari warna yang sama. Nah, di sini nih warna yang sama nih, jadi di 4. Nah, jadi secara kesimpulan, pH dari es jeruk ini adalah 4. Sangat mudah. Memangnya selama ini kamu ngitung asam atau basa dari suatu senyawa tuh gimana caranya? Kalau misalnya nggak pakai lakmus universal? Aku biasanya kayak ngitung asam atau basa itu lewat perhitungan biasa. Aku nggak tahu nggak bisa kayak gini. Lah, malahan aku nggak tahu kalau misalnya pH itu bisa dihitung pakai perhitungan. Ajarin dong. Masa nggak bisa? Nih, aku tutorin nih. Jadi gini Van, cara nyari pH menggunakan rumus. Untuk mencari tahu pH menggunakan rumus, karena senyawa yang kita akan mau teliti ini adalah senyawa asam, maka langkah pertama yang kita harus cari tahu dulu adalah mencari konsentrasi ion H+-nya. Karena pH didapat dari minus log dari konsentrasi ion H+. Yang berarti semakin besar nilai konsentrasi ion H+-nya, maka semakin kecil pH senyawanya. Nah, sedangkan jika senyawanya itu berupa basa, maka yang perlu kita cari tahu dulu adalah mencari konsentrasi ion OH-nya. Lalu baru bisa kita cari pOH-nya menggunakan rumus yang hampir sama, minus log dari konsentrasi ion OH-. Setelah itu, baru kita bisa mendapatkan pH dengan mengurangi 14 dengan pOH. Nah, jadi tadi kan kita mau mencari nilai pH dari ekstrak asam jeruk. Kita sudah ketahui pula di dalam jeruk itu terkandung asam sitrat, yang merupakan salah satu asam lemah yang memiliki rumus kimia C6H8O7. Oleh karena itu, kita harus menggunakan rumus mencari konsentrasi ion H+ yang khusus untuk asam lemah untuk mencari tahu pH-nya. Karena C6H8O7 atau yang sering kita tahu sebagai asam sitrat itu merupakan salah satu jenis dari asam lemah. Jadi, kali ini kita akan menggunakan rumus konsentrasi ion H+ sama dengan akar Ka kali M. Ka merupakan konstanta asam, yaitu sebuah tetapan ionisasi asam. Jadi tiap jenis asam itu memiliki nilai tetapan Ka yang berbeda-beda tergantung struktur kimianya. Sedangkan M itu merupakan molaritas asam yang bisa kita cari tahu dengan molaritas sama dengan massa dibagi mR kali volumenya. Di sini kita tulis diketahuinya terlebih dahulu supaya nggak bingung. Ka asam sitrat itu memiliki nilai 3,2 kali 10 pangkat 7. Lalu di sini diketahui kita menggunakan gelas minuman yang berukuran 16 ons, yang mana apabila kita konversikan ke mililiter memiliki volume 473 mililiter. Nah teman-teman, berdasarkan jurnal penelitian UPI diketahui bahwa jeruk peras itu memiliki 7% kandungan asam sitrat dari berat totalnya. Nah di sini kita ketahui pula volumenya 473 mililiter. Kita bisa cari berat totalnya atau massa totalnya dengan menggunakan rumus densitas air. Karena sebagian besar larutan jeruk peras itu tersusun atas air, jadi rumus densitas air itu 1 gram per mililiter. Yang mana kita bisa simpulkan bahwa gramasi massa totalnya sebesar 473 gram. Lalu tinggal kita cari tahu deh massa asam sitratnya dari presentasenya. 7% dari 473 gram, yang mana kita mendapatkan massa asam sitrat itu 33,11 gram. Selain itu pula diketahui massa molekul relatif asam sitrat itu adalah 193. Setelah semuanya sudah diketahui, kita tinggal masukin dari rumusnya. Pertama, kita harus cari tahu dulu molaritas asamnya. 33,11 dibagi 193 dikali 0,473. Nah teman-teman, 0,473 ini kita bisa dapat dari pengonversian mililiter ke liter. Jadi dibagi 100, makanya jadinya 0,473.
Setelah itu kita akan mendapatkan hasil molaritas yakni 0,36. Lalu kita cari deh konsentrasi ion H+-nya, yaitu dengan menggunakan rumus akar Ka dikali M atau molaritas. Sehingga akar dari Ka asam sitrat yakni adalah 3,2 kali 10 pangkat min 7, dan Ma yang kita sudah cari tahu tadi yakni 0,36. Kita kalkulasikan semuanya menjadi 3,3941125 kali 10 pangkat min 4, yang mana kita bulatkan menjadi 3,39 kali 10 pangkat min 4. Lalu langkah yang terakhir kita tinggal cari pH-nya dengan rumus minus log dari nilai konsentrasi ion H+-nya. Jadi minus log dari 3,39 kali 10 pangkat min 4, yang mana hasilnya adalah 3,4692776, yang kita bisa bulatkan menjadi 3,469 atau 3,47. Nah, jadi seperti itulah cara mencari pH menggunakan konsentrasi ion H+ dan rumus. Mencari pH menggunakan rumus dapat membantu kita dalam mencari perhitungan nilai pH dengan lebih presisi, karena kita dapat mengetahui nilai pH dengan akurat. Lain halnya dengan menggunakan lakmus universal yang hanya dapat mengetahui pH dalam bentuk bilangan bulat. Sekian dan terima kasih. Halo guys. Hai guys. Hitam emang aja. Ini bisa disambungin ke HP tuh, HP kayak gerakin ini kayak gerak juga. Coba ya.